Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Hiba Permanasari, NIM 2205039. Saya akan mempresentasikan hasil review jurnal The Failure of Air Conditioning System in Boeing 737NG Aircraft yang ditulis oleh Anindya Istiqomah tahun 2020. Latar belakang, air conditioning atau AC adalah salah satu sistem untuk mendukung kenyamanan dan keamanan penumpang pesawat terbang. AC pesawat berfungsi sebagai pengendali tekanan dan suhu ruangan di dalam pesawat. Mengingat pentingnya peran AC, maka maintenance yang dilakukan juga harus diperhatikan dengan baik. Sistem AC pesawat terbagi menjadi 4 bagian, yaitu distribution, cooling system, temperatur control, dan pressurization. Di bagian temperatur control, terdapat komponen tambahan yang disebut control panel. Control panel berada di kokpit, berfungsi sebagai pengendali dan monitoring proses air conditioning di dalam pesawat. Apabila terjadi kerusakan pada salah satu bagian sistem AC, maka pilot akan bisa memonitor langsung sehingga pilot bisa mengetahui dan mencatat kerusakan yang terjadi pada bagian-bagian yang ada pada air conditioning. Kerusakan yang bisa terjadi pada AC pesawat digolongkan menjadi kerusakan ringan dan berat yang menyebabkan suhu di dalam kabin pesawat lebih tinggi daripada suhu standar. Kerusakan ringan misalnya adalah kerusakan pada kabin temperatur sensor filter yang menyebabkan udara tidak tersaring dengan baik, sehingga temperatur sensor tidak dapat mendeteksi temperatur yang sebenarnya. Kerusakan seperti ini bisa diatasi dalam waktu singkat dengan mengganti atau membersihkan filter tersebut. Kerusakan yang dianggap berat adalah kerusakan yang membutuhkan waktu lama untuk memperbaikinya dan hanya dilakukan saat pesawat melakukan maintenance rutin di GMF AeroAsia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi akar permasalahan dari kegagalan equipment AC pesawat Boeing 737NG dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan keandalan dan perawatan sistem AC pada pesawat tersebut. Metode penelitian yang pertama yaitu pengamatan data dan identifikasi masalah. Langkah awal penelitian ini adalah pengamatan tentang data kerusakan, khususnya pada AC pesawat yang diberikan PT GMF AeroAsia. Data tersebut dari bulan Januari 2017 hingga Juli 2018 dengan 3 permasalahan yang diberikan. Proses pengamatan data dilakukan dengan pengelompokan masalah yang terdapat di data, lalu ditampilkan dalam bentuk grafik. Grafik tersebut digunakan sebagai identifikasi masalah yang lebih baik sering terjadi dari data problem pada AC pesawat terbang. Kemudian, didapatkan hasil bahwa problem air conditioning produce hot air adalah problem yang harus ditangani. Yang kedua, yaitu studi pustaka, merupakan suatu metode pengumpulan data berdasarkan pada studi kepustakaan yang digunakan sebagai pedoman dalam penulisan laporan dari bidang yang diambil. Dalam hal ini, data dapat diperoleh berdasarkan bukti-bukti kejadian serta menganalisanya kembali. Yang ketiga, personal interview merupakan suatu metode pengumpulan data dengan cara menanyakan langsung pada mekanik, engineer, atau pembimbing lapangan. Yang keempat, evaluasi dan analisis merupakan langkah untuk mengevaluasi kegagalan ataupun kerusakan pada air conditioning system pada pesawat Boeing 737NG. Dalam evaluasi di sini, penulis menggunakan Analysis Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) yang kemudian didukung dengan hasil analisis dari Honeywell sebagai manufaktur dengan Root Cause Failure Analysis (RCFA). Objek penelitian ini adalah sistem air conditioning khususnya pada komponen heat exchanger. Permasalahan, masalah yang terjadi adalah kegagalan dan kerusakan pada sistem AC pesawat Boeing 737NG. Permasalahan utama yang terjadi
adalah akumulasi kotoran pada komponen heat exchanger dalam sistem AC. Akumulasi kotoran ini dapat mengakibatkan beberapa jenis kegagalan, termasuk patahnya mount brakes, tersumbatnya saluran, dan rusaknya doorstop pada plenum diffuser. Akar permasalahan dari kegagalan equipment AC adalah terkontaminasi atau kotor yang dapat masuk ke dalam sistem AC pesawat melalui udara luar, terutama melalui engine kompresor dan heat exchanger. Hal ini dapat mengurangi kerja pendinginan AC pesawat dan menyebabkan AC menghasilkan udara panas di darat. Selain itu, kondisi khusus di Indonesia di mana kelembapan udara yang relatif tinggi dapat memperburuk akumulasi kotoran pada sistem AC. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akumulasi kotoran pada komponen heat exchanger dalam sistem AC pesawat menjadi akar permasalahan utama dari kegagalan equipment AC pesawat. Rekomendasi utama yang dilakukan adalah untuk melakukan pembersihan heat exchanger secara lebih sering, dengan mengubah interval pembersihan dari 2000 Fc menjadi sekitar 1000 Fc berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh pihak GMF. Hal ini diharapkan dapat mencegah penumpukan kotoran dan menghindari masalah sistem AC menghasilkan udara panas di darat. Berdasarkan dari hasil RCFA yang telah dilakukan, hasil menunjukkan bahwa akar permasalahan dari kegagalan equipment AC pesawat adalah terkontaminasi atau kotor. Kotoran tersebut dapat masuk ke dalam sistem AC pesawat melalui udara luar yang dapat mengurangi kerja pendinginan AC pesawat. Kotoran tersebut masuk pertama kali melewati engine kompresor, lalu ke heat exchanger yang akan diteruskan ke dalam kompresor ACM, kemudian masuk secondary heat exchanger, dan selanjutnya masuk ke turbin ACM. Pembersihan kedua heat exchanger secara lebih sering akan menghindari kerusakan ACM karena penumpukan kotoran. Jika dalam standar maintenance manual harus dibersihkan heat exchanger dengan interval 2000 Fc, maka dirubah interval pembersihan heat exchanger menjadi sekitar 1000 Fc berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh pihak GMF. Sekian hasil presentasi review dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua.